Jas. Kita masih menantikan konferensi pers yang akan diselenggarakan di Barreskrim Mabes Polri dan sampai dengan saat ini sejumlah persiapan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita akan nantikan pula apa isi dari konferensi pers tersebut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada hari ini ada sejumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri. Salah satunya adalah Barreskrim Polri yang memeriksa kuasa hukum Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang hadir sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan penganiayaan dan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam pemeriksaan tersebut, kuasa hukum mempertanyakan keberadaan ponsel dan pakaian dinas yang terakhir kali dipakai oleh Brigadir J. Menurut kuasa hukum sampai dengan saat ini, baik itu pakaian dan juga ponsel itu tidak dapat ditemukan dan Barreskrim Mabes Polri memeriksa kuasa hukum Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yaitu Kamarudin Simajuntak yang diperiksa sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan penganiayaan dan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar 4,5 jam, tim kuasa hukum Brigadir J menyatakan pihaknya mempertanyakan ponsel dan seragam Brigadir J yang dipakai terakhir kali kepada penyidik Mabes Polri. Penyidik tidak bisa memberikan jawaban mengenai keberadaan ponsel dan seragam Brigadir J sehingga dalam berita acara pemeriksaan, kuasa hukum menyebut dua benda tersebut hilang. Dalam pemeriksaan tersebut, tim kuasa hukum membawa sejumlah dokumen seperti akta hasil otopsi kedua yang sudah ditandatangani oleh notaris. Kuasa hukum juga mengajukan 11 orang saksi seperti ahli bidang forensik dan ahli pidana. Keluarga Brigadir J sebelumnya melaporkan kasus dugaan pembunuhan berencana kepada Barreskrim Polri lantaran ditemukannya sejumlah kejanggalan di jenazah Brigadir J termasuk adanya luka tembak dan luka benda tumpul. Ini juga berkaitan dengan kehadiran dari kuasa hukum dari keluarga Brigadir J yang memang telah mendatangi dari Barreskrim Polri. Adapun selain itu dari keluarga juga telah dari Menko Polhukam telah menyambut ataupun menerima dari pihak keluarga sesuai dengan yang diperintahkan ataupun diutus oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyatakan bahwa Menko Polhukam akan mengusut kasus ini. Insiden tewasnya Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang tertembak di rumah Kadipropam nonaktif Irjen Verdi Sambo memang masih terus bergulir. Pengusutan konstruksi peristiwa telah mengarah ke banyak pihak. Konferensi pers yang akan digelar oleh Barreskrim Mabes Polri, rencananya memang konferensi pers tersebut akan sedianya dilaksanakan pada pukul 21, namun sampai dengan saat ini pukul 21:48 kami masih menunggu diselenggarakannya konferensi pers yang nantinya akan langsung dipimpin oleh Kadif Humas Mabes Polri Dedi Prasetyo. Kita akan nantikan pula seperti apa isi dari konferensi pers tersebut, apakah menyangkut ataupun merupakan hasil perkembangan dari kasus Brigadir J dan apa saja temuan-temuan terbaru yang telah dimiliki oleh pihak kepolisian. Kami juga akan menantikan pula seperti apa pernyataan yang nantinya akan diberikan oleh pihak kepolisian mengenai kasus ini. Kita saksikan bersama pada saat ini, kita masih menunggu konferensi pers yang akan digelar oleh pihak Barreskrim Polri. Kita akan terus menantikan konferensi pers pada malam ini. Kami akan mengupdate perkembangan hari ini dari kasus Brigadir Yosua. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap telah mengantongi catatan yang tidak terungkap di publik terkait pengusutan kasus penembakan Brigadir Yosua. Menko Mahfud juga menyebut kasus penembakan Brigadir Yosua bukan kasus kriminal biasa karena adanya unsur psikohierarki dan psikopolitis.
Pengusutan kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah Irjen Verdi Sambo kembali mendapat perhatian serius Presiden Joko Widodo. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Presiden Joko Widodo meminta kasus Brigadir Yosua dibuka sejujur-jujurnya. Saya tidak punya pendapat siapa yang salah, apakah Brigadir J atau Sambo atau si Barata atau siapa. Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya hanya mengatakan buka sejujur-jujurnya, karena semua kita punya catatan yang tidak muncul di wacana publik, tapi kita catat dan itu real. Nah, kalau menyimpang dari fakta-fakta yang masuk itu ya kita jadi arahan Presiden, pemerintah pusat itu sampai sekarang ya cukup, sudah benar. Pokoknya buka gitu aja, Presiden tidak masuk ke teknis penyidikan. Menko Polhukam tidak boleh masuk ke pro justisia, tapi memberi arahan dan akan mengawal pelaksanaannya dari sudut kebijakan negara, bukan dari teknis penyidikan. Mahfud MD menjelaskan agar bersabar menunggu hasil pengusutan kasus Brigadir Yosua. Pasalnya, kasus Brigadir J berbeda dengan kasus kriminalitas biasa. Saya katakan, maaf, ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar, karena ada psikohierarkial, ada juga psikopolitisnya. Gitu. Kalau seperti itu secara teknis penyidikan itu sebenarnya katanya gampang. Bahkan para purnawirawan itu kalau kayak gitu gampang, Pak. Itu kan tempatnya jelas, ini kita sudah tahu lah. Tapi saya katakan oke, jangan berpendapat dulu, biar Polri memproses bahwa itu memang gampang, tingkat polsek aja bisa. Tetapi ini ada tadi psikohierarkis dan psikopolitis dan macam-macam, sehingga kita semua harus sabar. Kan sudah sampaikan. Pada 21 Juli lalu, Presiden Jokowi menyoroti kasus Brigadir Yosua agar dibuka secara transparan. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Udah. Terima kasih, Bapak. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga. Sebelumnya pada 12 Juli, Presiden juga merespon insiden penembakan di rumah Irjen Sambo. Tembak penembak di internal Polri, Pak. Ini bagaimana, Pak? Dari Presiden mungkin kepada Kapolri seperti apa? Ya, proses hukum harus dilakukan. Ya. Akankah kasus penembakan Brigadir Yosua bakal terungkap terang benderang? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami kembali akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana situasi di Bareskrim Mabes Polri. Saat ini konferensi pers rencananya akan digelar pada malam ini dan sejumlah persiapan ini terlihat sudah mulai dilakukan. Ada sejumlah persiapan yang harus dilakukan nanti untuk mengetahui apa saja isi dari konferensi pers yang akan diumumkan oleh Mabes Polri. Konferensi pers yang nantinya akan dipimpin oleh Kadif Humas Mabes Polri, Dedi Prasetyo, untuk mengenai agenda apa saja yang akan disebutkan ataupun akan diumumkan oleh Mabes Polri ini masih belum diketahui baik dari awak media. Sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu apa isi dari konferensi pers tersebut dan sejumlah persiapan ini kita saksikan bersama bahwa ini masih dilaksanakan untuk dilaksanakannya konferensi pers pada malam hari ini. Sejumlah poin-poin penting yang memang nantinya telah ditunggu-tunggu, yaitu untuk memberikan keterangan atau pengumuman mengenai perkembangan kasus dari Brigadir Yosua ini.
Kita akan nantikan bersama-sama apa saja perkembangan yang telah didapati oleh pihak kepolisian dan juga apa saja rencana ke depannya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini lebih terang benderang. Sementara itu, pemirsa, Baradae telah rampung menjalani asesmen psikologis sebanyak 3 kali di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pihak LPSK juga menyebutkan bahwa Baradae menyampaikan adanya ancaman kepada dirinya. Hal ini tengah didalami oleh LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah 3 kali melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Baradae usai dirinya mengajukan permohonan perlindungan. Asesmen ini menjadi salah satu rangkaian investigasi LPSK untuk menentukan Baradae layak dilindungi atau tidak. Selain itu, pihak LPSK akan mencocokkan informasi dari asesmen Baradae dengan informasi yang didapat oleh sejumlah pihak lainnya yang turut menangani kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. LPSK menyebut dalam tahap asesmen Baradae menyampaikan bahwa dirinya menerima adanya hal yang mengancam dirinya. Meski demikian, LPSK tidak menyampaikan apa bentuk ancaman yang diterima Baradae lantaran itu suatu privasi atau kerahasiaan pemohon. Sementara hasil asesmen psikologis Baradae akan keluar pada 2 pekan setelah pemeriksaan. Dan hingga kini Baradae masih berstatus sebagai pemohon dan belum dilindungi lantaran LPSK masih melakukan investigasi terkait layak atau tidaknya Baradae dilindungi. Pemirsa, yang Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda adalah suasana di Bareskrim Mabes Polri. Kita saksikan bersama bahwa pihak kepolisian ini sedang melakukan persiapan untuk dilakukannya konferensi pers pada malam ini. Pada malam ini, polisi akan mengumumkan perkembangan kasus Brigadir Yosua